Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya akan mengajak kalian membahas materi pada chapter 1 for the 9 grades. Pada materi kelas 9 di bab 1 kita akan membahas dua hal ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang cara mengucapkan selamat kepada orang lain atau how to congratulate someone. Dan pada materi kedua, for the 9th grade, kita akan membahas materi tentang how to express hope and wish. Atau bagaimana cara mengekspresikan harapan kepada orang lain. Jangan kemana-mana, terus ikuti video pembelajaran saya. Langsung saja student, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas materi tentang congratulation atau how to congratulate someone atau dalam bahasa Indonesia cara mengucapkan selamat kepada orang lain. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, tahukah kalian apa itu congratulation? Nah, sekarang kita bahas materi yang pertama yaitu pengertiannya ya. Jadi pengertian dari congratulation adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk memberikan ucapan selamat kepada orang lain yang berhasil meraih sesuatu, mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebagai contoh, juara dalam sebuah lomba, lulus ujian, momen hari kelahiran, sukses melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi student, if you find your friends menghadapi face the conditions yang seperti yang disebutkan tadi, maka jangan ragu untuk memberikan selamat kepada mereka. Karena boleh jadi giving congratulations akan membuat mereka bergembira atau berbahagia ya. Langsung masuk yang ke selanjutnya, bagaimana cara mengucapkan selamat. Di sini there are many ways, especially if we want to express the congratulation. Bisa dilihat, kita bisa mengucapkan congratulations on, please accept my warm congratulations. Kemudian ada cara lain, ada ungkapan lain yang bisa kita gunakan tanpa mengucapkan selamat. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan ekspresi apresiasi terhadap apa yang mereka telah lakukan. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan ketika teman kalian sudah melakukan sebuah aktivitas yang luar biasa, misalnya dia tampil dengan baik, maka kalian mengucapkan, "Hey friends, well done. Wow, good job friend." Atau "Wow, fantastic job." Itu sudah merupakan salah satu bentuk dari congratulations. Yang kedua, atau dalam event yang lain, ketika mereka merayakan ulang tahun, you can say happy birthdays, atau event yang lain happy holiday, happy anniversary, dan lain sebagainya. Itu pada momen-momen tertentu. Selanjutnya bagaimana meresponnya? Cara meresponnya, kalian bisa mengatakan thank you so much, atau ungkapan-ungkapan yang lain ya. Saya sebagai contoh, I'm glad you think so. Nah, silakan dipraktekkan, silakan digunakan salah satu dari ungkapan yang telah disebutkan tadi atau yang ada dalam slide. Selanjutnya kita akan coba praktis ya, bagaimana cara mengucapkan selamat. Ini beberapa contoh yang saya berikan dan diambil dari beberapa sumber sebagai contoh ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari lagi, menghafalkan atau mengembangkan. Congratulations on being the first winner in the speech contest. Selamat telah menjadi juara pertama dalam speech contest. Yang kedua, I would like to congratulate you on your graduation and I'm so happy. Saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusannya.
kelulusanmu, Dan saya sangat bahagia. Happy birthday friends. This is a happy moment for you. Selamat ulang tahun teman. Ini adalah sebuah momen yang membahagiakan untukmu, ya. Itu saja contoh bagaimana mengucapkan selamat kepada orang lain dalam bahasa Inggris, ya. Silakan mencoba. Oke, student, we go to the second material. Pada materi kedua ini kita akan discuss materi tentang hope and wish. Jadi, tahukah kalian apa perbedaan hope and wish? Jadi, kalau diartikan secara makna, hope and wish artinya sama, yaitu berharap. Tetapi dalam penggunaannya ternyata ada perbedaan hope and wish. Nah, di sini ayo kita discuss. Mari kita discuss tentang apa perbedaan dari hope dan wish itu. Kita masuk ke materi yang pertama ya, tentang hope. Jadi according to Oxford Dictionary, hope is to express desire that is possible or even likely to happen. Jadi hope itu ketika kita berharap, menyatakan harapan, dan harapan itu mungkin terjadi atau possible. Jadi dari sini kita sudah bisa menangkap ketika kita berharap sesuatu yang mungkin terjadi, maka kita menggunakan kata hope. Selanjutnya, hope can be used for past, present, or future, but it's commonly used for present or future. Jadi, ketika kita menggunakan kata hope, itu bisa digunakan untuk past, present, atau future. Tetapi umumnya kita menggunakan hope itu untuk present atau past. Kita menggunakan hope itu untuk present and future. Selanjutnya, kalian bisa lihat pada slide. Sebelumnya kita lihat formulanya ya. Untuk formula hope, jadi formula dari hope itu biasanya subject plus verb 1 atau subject plus will. Tinggal kalian mau gunakan yang mana. Kita lihat contohnya satu persatu ya. Yang A, I hope you will come to my party. Saya berharap kamu akan datang ke pestaku. Jadi boleh jadi kalian bertemu dengan teman, kemudian kamu berharap teman itu akan datang, dan itu mungkin terjadi. I hope you will come to my party. Selanjutnya, I hope you can do the best. Jadi boleh jadi ada teman kalian mengikuti event, kemudian kalian mengatakan ini, dan kalian berharap ini terjadi dan ini mungkin. Selanjutnya, contoh yang C, yaitu yang ketiga, I hope I have much money to buy a car next year. Saya berharap saya punya banyak uang untuk membeli mobil tahun depan. Jadi masih tahun depan, siapa tahu dengan berjalannya waktu itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya yang terakhir, I hope we will meet again next month. Jadi berharap bertemu bulan depan. Nah, jadi kesimpulannya, students, hope itu digunakan ketika harapan itu mungkin terjadi. Selanjutnya kita masuk ke second material. Ya. Materi kita yang kedua ya, dari hope, setelah hope adalah wish. Jadi wish, according to Oxford Dictionary, wish is to express desire that is mostly impossible or even not likely to happen. Jadi kebalikan dari hope, kalau wish ini sesuatu yang susah atau tidak mungkin terjadi, atau sebuah hayalan yang tidak nyata dan susah terjadinya. Jadi ketika kita berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit, maka kita gunakan wish. Di sini ada 3 pola bagaimana cara menggunakan wish. Tetapi yang harus kalian pahami, wish di sini tetap digunakan ketika present ya, kejadiannya present. Tapi dalam polanya itu menggunakan 3 pola. Ya, hampir sama kalau melihat polanya itu hampir sama dengan pengandaian yang tidak mungkin. Materi itu sudah kalian bahas di kelas 8 ya, untuk SMP itu di kelas 8. Lihat pola yang pertama, dia menginginkan sesuatu sekarang
tetapi itu tidak mungkin. Jadi polanya menggunakan pola past tense, subject plus verb to. For example, kalian mengatakan I wish I had a new camera. I wish I had a new camera. Saya berharap saya punya kamera baru. Faktanya pada saat berbicara dia tidak punya kamera. Jadi dia menghayal saja. Yang kedua, nah, ini yang saya bilang seperti pola pengandaian. Jadi kalau pengandaian was itu diganti were. She was, she were. I was, I were ya. Wish I were Superman ya. Faktanya saya bukan Superman. Yang ketiga, I wish I could fly. Saya berharap saya dapat terbang. Faktanya dia nggak bisa terbang. Selanjutnya kita masuk ke pola yang kedua ya. Dia menggunakan past perfect, subject plus had plus verb 3. Kalau melihat pola yang kedua ini bisa diartikan sebuah regret atau penyesalan. Jadi boleh jadi pada saat dia ngomong dia menyesali sesuatu yang dilakukan. Harusnya dia melakukan lebih atau tidak melakukan sesuatu, tetapi dia lakukan sehingga ada penyesalan. Nah, contoh, I wish I had eaten much. Saya berharap saya sudah makan banyak. Faktanya pada saat dia berbicara dia tidak makan banyak. Boleh jadi pada saat dia ngomong seperti itu, dia menyesali kenapa tidak makan banyak, sehingga pada saat itu dia sudah lapar. Ya, seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua, I wish I had studied hard so I can answer the question. Saya berharap saya sudah belajar giat sehingga saya dapat menjawab pertanyaan. Boleh jadi pada saat mengerjakan soal dia mengalami kesulitan. Kenapa mengalami kesulitan? Karena sebelumnya dia tidak belajar dengan giat. Ada sebuah penyesalan ya di situ. Selanjutnya kita contoh yang ketiga, pola yang ketiga. Past future. Nah, past future artinya dia mengatakan will. Dia mengatakan would. I wish I would go there. I wish he would come. I wish he would teach in my class. Ini contohnya seperti ini, students. Your teacher, gurumu mengatakan padamu, student, nanti besok itu Bapak tidak bisa masuk kelas karena Bapak harus keluar kota. Jadi kalian sudah tahu bahwa gurumu besok itu keluar kota sehingga dia tidak datang ke kelas. Kemudian temanmu mengatakan, karena dia suka dengan gurunya, cara mengajarnya, kemudian dia mengatakan, I wish he would teach in my class. Saya berharap dia akan mengajar di kelas saya. Jadi itu harapan itu dari pola kejadiannya impossible. Kemudian pola selanjutnya kita belajar fungsi wish yang lain. According to Cambridge, wish is also used to express the desire for another person's success or happiness or pleasure on a particular occasion. Jadi kalau tadi wish itu berbicara sesuatu yang tidak mungkin, jadi kalau yang selanjutnya wish berbicara tentang harapan terhadap kesuksesan kebahagiaan atau kesenangan orang lain, dan itu boleh menggunakan wish. Contoh, I wish you health and happiness. I wish him a safe journey. I wish for your success. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk ketika kita berharap kebahagiaan, kesuksesan atau kesenangan orang lain. Bisa dipahami? Saya harap kalian memahaminya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, hope to and wish to. Jadi perbedaannya dari contoh yang sebelumnya adalah pada kalimat yang berikut itu menghilangkan subjek. Kalau tadi I hope jadi I yang kedua itu dihilangkan, subjek yang kedua itu dihilangkan. Jadi langsung menggunakan to. Nah, itu kalimatnya sama.
kalimatnya sama ya, hampir sama, tetapi kalian paham bahwa kalau hope itu possible, kalau wish impossible. Contoh, I have to play there. Yang kedua, I wish to play there. Yang pertama possible karena boleh jadi pada saat dia ngomong itu dia memang tidak ada agenda. Tetapi yang kedua, I wish to play there, itu dia berharap tetapi impossible. Boleh jadi ketika dia berbicara dia sudah punya agenda lain pada jam yang sama. Yang kedua, I have to go to your party. Yang kedua, I wish to go to your party. Sama-sama ya, sama-sama artinya ingin, berharap, tapi yang atas possible karena boleh ya sama boleh yang atas dia punya waktu, dia free pada saat itu, tapi yang kedua dia sudah punya agenda sehingga dia menggunakan wish ya. Itu saja materi tentang hope and wish. Kita akan discuss penggunaan ya dari semua materi di video selanjutnya. Terus saksikan. Oke, student, we go to the last material. Di materi terakhir ini kita akan mencoba mengkombinasikan semua materi dari awal hingga akhir. Jadi pada umumnya seseorang ketika dia mengucapkan selamat, dia juga menyampaikan harapan kepada orang tersebut. Jadi makanya ini di materi terakhir ini, in our last material, we try to combine all material that we have studied before. Kalian bisa lihat contohnya ya. Congratulations Dina for being the winner of speech contest in the school. I hope you can be the winner in the next contest. Selamat Dina karena menjadi juara lomba pidato di sekolah. Saya harap kamu bisa menjadi juara di kontes selanjutnya. Happy New Year Zayu. I wish all the best for you. Selamat tahun baru Dayu. Saya berharap all the best for you. Semua yang terbaik untukmu ya. Yang ketiga, happy birthday friends. This is a happy moment for you. I wish you health and happiness. Yang terakhir, I would like to congratulate you on passing the first test. I hope you are also success in the next test. Nah, bagaimana student? Sudah mengerti materi kita hari ini yang sudah kita bahas tadi? Saya harap kalian semua mengerti. And then you can practice in your daily activity ya. Terus mencoba ya, keep trying. Dan saya yakin, I believe that you can do. Oh ya student, jangan lupa terus mendukung program pembelajaran yang kami lakukan dan ikuti kami terus pada pembelajaran-pembelajaran yang lain. Terima kasih.